Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Jadi ingin membahas berita update terkait dengan calon-calon head coach interim dari Manchester United setelah diinformasikan sebelumnya Ole Gunnar Solskjaer ini menjadi calon terdepan ya. By the way, video ini gue bikin sebelum pertandingan menghadapi Burnley, tapi akan tayang setelah menghadapi Burnley. Jadi mungkin ada beberapa update setelahnya, cuman apa yang gue dapatkan informasi hari ini dari Mark Odgen, ESPN.co.uk, Giggs, Solskjaer, Carrick, Van Nistelrooy, dan sekarang juga ada kemungkinan Solskjaer bersama dengan Michael Carrick lagi. Manchester United menuju untuk mengatasi situasi krisis ya. Beberapa nama non-legenda Manchester United juga tersedia. Jadi ini calon-calon nama head coach interim dari Manchester United. Nah, ada hal yang ingin gue bahas sebenarnya terkait dengan nama-nama itu adalah, bisa dilihat ya Sobat Football United, ini ada situasi yang berbanding atau berbalik cukup drastis, yaitu sebelum ini Ruben Amorim yang sudah selesai tentu saja. Kalau Sobat Football United amati ya, atau ikuti, dia ini staf kepelatihannya tanpa legenda dari Manchester United, atau tanpa nama yang sebelumnya pernah ada di Manchester United. Tidak ada sama sekali. Jadi staf kepelatihannya ini baru semua. Dan ini sebenarnya sesuatu yang berbeda bahkan jika dibandingkan dengan periode dari David Moyes. Ketika David Moyes menggantikan Sir Alex Ferguson pada saat itu, Phil Neville ya, saudara dari Gary Neville yang pada saat itu menjadi kapten dari Everton, bahkan sampai harus pensiun lebih awal supaya dia ikut ke Old Trafford sebagai bagian staf kepelatihan dari David Moyes. Lalu setelahnya Louis van Gaal, Ryan Giggs ya. Setelahnya ada Jose Mourinho, Michael Carrick, Ole Gunnar Solskjaer, jelas dia sendiri merupakan legenda Manchester United ya kan. Lalu setelahnya di periode dari Erik ten Hag ya tetap dengan diisi oleh mantan dari yang nama yang ada pengaruhnya dengan Manchester United lah. Di periode kedua jelas ya ada seorang Ruud van Nistelrooy. Nah, apa sih perbedaannya? Itu tadi, tidak ada nama mantan pemain Manchester United ataupun juga orang yang terlibat di Manchester United di anggota squad dari Ruben Amorim. Dan menurut gua ini menjadi pertanyaan gitu loh, kenapa ketika periode bersama dengan Ruben Amorim misalnya manajemen Manchester United tidak mensyaratkan atau meminta dia mengambil nama untuk dijadikan staff. Karena menurut gue sih itu ada pengaruhnya jelas ya. Mengetahui kultur klub ya kan, keadaan, situasi klub penting juga sih menurut gue. Kali ini justru mayoritas nama sebagai interim adalah legenda-legenda Manchester United. Bahkan yang terdepan, Ole Gunnar Solskjaer, sudah dalam tanda kutip terbukti berhasil memenangkan hati sebagian besar fans di Old Trafford. Kalau secara global fans Manchester United mungkin terbelah. Gue inget banget dulu ada yang Ole in, Ole out. Tapi di Old Trafford luar biasa. Gue sendiri merasakannya. Ini ada apa gitu loh, kok bisa berbanding drastis banget.
Yang gue curigai, manajemen Manchester United ingin menempatkan mungkin perisai tameng dari kebijakan-kebijakan yang diambil sebelumnya. Dan bisa jadi juga setelahnya. Kenapa? Ya, gejolak setelah Ruben Amorim dan potensi menurut gue juga kerumitan penunjukan pelatih atau manajer permanen setelahnya. Jadi manajemen Manchester United nampaknya ya mereka menyiapkan tameng betul dengan kebijakan-kebijakan yang mereka akan ambil, yang mungkin setelahnya juga akan menimbulkan kontroversi. Mereka koreksi dengan menghentikan di tengah jalan, atau mereka mengganti atau apapun gitu ya. Mungkin ada yang berkata, Bang, kok belum sudah a priori sama manajemen Manchester United ya? Bagaimana tidak, mereka dalam 1,5 tahun terakhir ini saja kebijakannya berganti dengan drastis menurut gue. Sehingga yang gue lihat ini nggak jelas sebenarnya pinginnya apa gitu loh. Ditambah lagi, ya seperti gue katakan, kenapa ngambilnya cuman untuk interim legenda-legenda Manchester United ini? Kenapa misalnya kalau menurut gue ya mengambil nama ini dengan permanen menurut gue, sehingga mungkin terlihat juga ada komitmen. Di sisi lain Ineos pun juga gue pikir memanfaatkan sang legenda ini ya, nama-nama itu. Kenapa? Karena begini, dalam melakukan pekerjaan tentu saja kita ingin ada yang namanya kepastian gitu. Dan kepastian ini biasanya menimbulkan kenyamanan bekerja. Maksud gue begini, kalau masa depan itu terjamin, jelas misalnya seperti kayak Chelsea ya, yang pelatih barunya ini diberikan kontrak jangka panjang, dia akan memiliki semacam kayak perasaan nyaman, dalam tanda kutip aman juga, sehingga ya lebih tenang. Sementara kalau jangka pendek yang diberikan, mungkin di sisi lain ada pendapat yang menyebutkan, ya ini kan bisa juga Bang sebagai ujian. Kalau dia sukses, dia akan akan diberi permanen, sehingga ada kemungkinan dia akan bekerja keras, katakanlah seperti itu. Nah, tapi kalau gue pikir, kalau datang ke Old Trafford atau sebagai manajer Manchester United, secara default, secara dasar, pasti ingin memberikan yang terbaik. Cuman implementasinya, kebijakan yang akan dibuat itu akan mengarah ke mana gitu. Kalau jangka panjang, mungkin kebijakan-kebijakannya pun juga akan mengarah ke sesuatu yang paling tidak jangka menengah sampai dengan jangka panjang, bukan hal-hal yang bersifat jangka pendek apalagi pragmatis. Karena kalau yang dipegang hal-hal yang atau yang ingin diberbuat adalah hal-hal jangka pendek yang bersifat pragmatis, ya, balik lagi nanti setiap 2 musim, nggak sampai 3 ganti lagi pelatihnya. Pragmatisme menurut gue inilah yang membuat Manchester United nggak kemana-mana dalam 13 tahun terakhir ini. Dari situ gue berpikir, siapapun nama ya, sekali lagi, yang ingin dipilih oleh manajemen, katakanlah nama-nama interim inilah, ya ini Manchester United sedang dalam periode kemunduran sih menurut gue. Bukan berarti terus gue menilai kemunduran karena menunjuk misalnya ataupun calon-calonnya adalah nama-nama yang sebelumnya pernah berada di Manchester United dan tidak semuanya ini berhasil. Ya kalau tidak ada yang berhasil, semuanya menurut gue tidak berhasil ya, karena tidak ada yang mendapatkan trofi ya kan. Carrick pada saat itu juga banyak disukai,
karena membawa perubahan, tapi dia sendiri tidak siap untuk jangka panjang sehingga dia memilih mundur. Ruud van Nistelrooy walaupun menampilkan sebuah energi baru juga, tapi ada menurut gua pragmatisme di permainan sepak bola Manchester United pada saat itu juga ada gitu. Kenapa? Ya itu tadi, dia tahu bahwa dia hanya jangka pendek saja. Kemungkinan besarnya seperti itu di Manchester United. Jadi tidak ada sesuatu yang bersifat membangun untuk jangka menengah apalagi jangka panjang. Dimana menurut gua ya ini yang membedakan Manchester United dengan klub-klub lain yang saat ini berada di papan atas. Mereka saat ini berada di papan atas, ini menikmati hasil dari apa yang mereka bangun, konsistensi yang mereka ingin hadirkan dalam jangka waktu yang tidak pendek. Dan Manchester United saat ini belum ada di hal tersebut menurut gua ya. Dari nama-nama itu, siapa yang Sobat Football United lebih inginkan? Kalau gue jujur ya gue selalu suka ketika ada legenda balik lagi ke klub, membantu klub. Jadi siapapun legendanya menurut gue tidak ada masalah. Ole Gunnar Solskjaer plus minusnya, jangan lupa dia juga punya periode buruk bersama dengan Manchester United, apapun alasannya. Saat ini Manchester United tidak sama seperti Manchester United ketika dia ada. Ini bisa jadi sesuatu yang positif atau sesuatu yang negatif. Oh ya, satu lagi ya, manajemen nampaknya juga ingin mendatangkan nama yang bisa diajak kerjasama, bisa berkompromi, mungkin bisa diatur-atur juga. Dan menurut gue ini bukan sesuatu yang positif juga sih sebenarnya ya, karena gue berharap ada nama yang jelas identitasnya, jelas karakternya, tapi tentu saja juga bisa bersinergi dan bekerja sama dengan manajemen. Tapi sekali lagi, kalau interim jangka pendek seperti ini, kerjasama sinerginya mau dibangun hanya berdasarkan periode yang jangka pendek, ini kan bukan sesuatu yang sustainable gitu loh, bukan sesuatu yang bisa berkepanjangan. Bisa jadi memang dengan adanya nama-nama ini, lalu Manchester United akan tampil pragmatis, tampil istimewa, tampil luar biasa, dan mendapatkan yang mereka ingin dapatkan musim ini, yaitu adalah Eropa. Tapi kalau hanya jangka pendek seperti itu, bukankah Manchester United juga pernah memenangkan misalnya trofi-trofi ya kan di periode lalu? Tapi setelahnya mengalami kemunduran dan diselesaikan lagi manajer-manajer itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.